Berangkatlah sang Raden Bratasena ke alas Wonomarto tanpa takut, dan dengan secepat kilat melompat berkilo-kilometer langsung sampai ke samping alas Wonomarto. Anakku ngger Puntadewa Arjuna Nekula Sedewa, kula wonten dawuh Kanjeng Ibu, kula wonten dawuh Kanjeng Ibu, kula wonten dawuh Kanjeng Ibu, kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Pandawa ibarat sebuah telur di petarangan. Jika satu pecah, yang lain ikut menangis. Jika satu menetas, maka yang lain ikut menetas dan ikut bahagia. Ngger, kakakmu Arjuna Bratasena sudah berangkat ke alas Wonomarto. Apa kalian hanya di sini dengan tenang, tanpa ada perjuangan sama sekali menunggu kematian kakakmu? Cepat berangkat, bantu kakakmu Bratasena babat alas Wonomarto. Ya, injih Kanjeng Ibu, saya akan berangkat membantu kakang Mas Bratasena babat alas Wonomarto. Mohon pamit. Doaku menyertaimu, Permadi. Saya juga ikut Kanjeng Ibu, mohon pamit. Doaku menyertai kalian berdua, Nekula Sedewa. Ayo Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu tunggu di pertapan Saptoarga. Tidak ya Puntadewa anakku, aku akan ikut ke alas Wonomarto membantu anak-anakku para Pandawa. Aku akan berzikir di sana, beribadah di sana, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau itu yang Kanjeng Ibu inginkan, ayo aku antar Kanjeng Ibu ke alas Wonomarto. Ayo ngger. Akhirnya para Pandawa pun berangkat ke alas Wonomarto tanpa sepengetahuan si Bratasena. Raden Bratasena dengan gagah perkasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberi kelancaran. Amin. Wah, berangkat ke alas Wonomarto. Dengan sekali lompatan, Raden Bratasena sampai ke depan alas Wonomarto. Namun, setelah sampai di pinggir alas, ia melihat ada seekor kera putih yang sedang nangkring di atas pohon. Wah, wah, setelah aku sampai di pinggir alas Wonomarto, tiba-tiba aku melihat ada kera putih memanjat di atas pohon, sedang bersantai. Ayo, turun ke bawah. Hei, kera putih. Ah, kalau benar kamu bisa bicara seperti manusia, ayo, siapa namamu? Waduh, ada kesatria gagah perkasa, perawakannya tinggi besar. Oh, ya, membawa angin badai yang begitu kencangnya. Sepertinya aku kenal dengan dirimu. Ya, kamu tanya kepada saya, siapa nama saya? Perkenalkan, aku adalah Senggonasena Maruti Anjani Putro. Wah, banyak sekali namamu. Ya, aku Senggono. Kembali bertanya, kamu siapa ya, bocah bagus?
Kamu kok mau, saya lihat mau masuk ke dalam alas Wonomarto belakang saya ini? Wah, kamu bertanya kepada saya ya. Perkenalkan, saya Raden Brotoseno. Brotoseno, Raden Bimoseno. Bimoseno, yo Raden Ayu Siwi. Ayu Siwi? Wah, ya aku Raden Ayu Siwi. Tunggu. Aku sepertinya kenal nama itu. Artinya apa Bayu Siwi itu? Aku adalah putra dari Sang Hyang Betara Bayu, dewanya angin. Loh, kamu putranya Sang Hyang Betara Bayu, dewanya angin? Wah, benar. Berarti kamu adikku yang tak cari-cari selama ini, Yai. Wah, yo, wah. Loh, aku ini adalah saudaramu sedulur tunggal Bayu. Aku bertengger sampai ke alas ini karena ingin ketemukan kepada Jadi Bayu Siwi. Kok aku mau ngerangkul lagi kok ditolak, kenapa Di? Tunggu dulu. Wah, jangan segampang itu kamu mengaku menjadi saudara dari Brotoseno kalau belum ada bukti yang nyata. Loh. Buktinya sudah jelas. Coba lihat. Semua pakaianku dari Puncung Gelung sampai dengan kuku Ponconokopi sama dengan baju yang dipakai Siadi. Nah, kok kamu masih kurang percaya itu gimana? Ini busana yang diberikan oleh Sang Hyang Betara Bayu kepada putra-putranya. Wah, aku dulu pernah diberitahu oleh Bopo Betara Bayu, bilangnya punya putra yang berwujud kera putih, nanging badannya besar, tidak kecil seperti ini. Loh. Aku ini juga bisa besar loh, cuman pas marah saja. Kalau nggak marah ya kecil. Masa ya besar terus ya, nanti nggak muat nanti kalau mau masuk ke dalam rumah. Wah, tapi setahu saya namanya Anoman, bukan Senggono. Loh. Anoman itu ya aku ini. Anoman, Senggono, Maruti, Romo, Doyopati, Anjani Puto, itu semua namaku. Kamu masih tidak percaya? Wah, udah gini saja. Kalau benar engkau adalah putra dari Sang Hyang Betara Bayu, kamu harus bisa berbicara, mengatakan berapa jumlah putra Bayu, tempatnya di mana, dan siapa nama per orangnya masing-masing. Oke, kalau itu yang kamu minta. Putra Bayu itu jumlahnya ada 5. Yang pertama, Bayu Kenoro. Wateknya putih, rasanya manis, ada di kiblat selatan, menguasai bayunya, anginnya para wanara, wujudnya ya ini Bayu Kenara. Yang kedua, Bayu Angras, warnanya merah, rasanya pedes, tempatnya di kiblat utara, menguasai bayunya para raksasa, wujudnya Dektia Jajalwarko. Yang ketiga, Bayu Kanetro, ulesnya kuning, rasanya asin, ada di kiblat barat, menguasai bayunya Sabto Kewan, wujudnya Gajah Situ Bondo. Yang keempat, Bayu Langgeng, warnanya hitam, rasanya pahit, ada di kiblat timur, menguasai bayunya kayu dan batu, wujudnya Gunung Mainoko. Yang terakhir, Bayu Mangkurat, warnanya hijau royo-royo, berada di pusat bumi, rasanya gurih, menguasai bayunya Jalmo Manungso atau manusia, para manusia, wujudnya ya Raden Bayu Siwi. Ya kamu itu. Wah, kalau gitu benar kamu Hanoman kakangku. Lah ngono kok di. Wah. Di